Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Mitch Reeves, yang baru saja melamar kekasihnya yang bernama Katrina. Dan Katrina yang memang sangat mencintai Reeves, tentu saja ia pun bahagia dan langsung menerima lamaran tersebut. Namun tak lama ketika Reeves sedang membeli makanan untuk mereka berdua, tanpa diduga muncul beberapa teroriah, yang menyerang tempat tersebut. Hingga akibat dari serangan yang sangat brutal itu, membuat Katrina harus menghembuskan nafas terakhirnya. "18 bulan kemudian setelah peristiwa kelam itu, terlihat Reeves yang menghabiskan waktu untuk berlatih bela diri dan menembak. Bahkan Reeves juga mempelajari bahasa Arab dan sejarah tentang Islam, hanya untuk berkomunikasi dan bergabung dengan kelompok teroriah. Di mana hal tersebut sengaja Reeves lakukan tidak lain hanya demi membalaskan dendamnya, atas kematian Katrina beberapa bulan yang lalu. Dan dengan menyusup ke dalam anggota teroriah, Reeves berharap bisa membasmi para teroriah tersebut sampai ke akar-akarnya. Namun tanpa Reeves sadari ternyata percakapannya dengan para teroriah itu, telah disadap dan diketahui oleh agen CIA. Hingga di suatu hari Reeves dipanggil ke sebuah wilayah di sekitaran Libya, dan tidak lain untuk bertemu dengan para teroriah itu. Setibanya di lokasi Reeves disambut oleh seorang tangan kanan Adnan Al-Mansur, selaku pemimpin teroriah yang menyebabkan Katrina tewas. Dan di sini, si tangan kanan sempat memberi beberapa pertanyaan kepada Reeves, sebelum akhirnya ia membawa Reeves ke sebuah ruangan. Kemudian setelah Reeves dibawa ke ruangan tersebut, kini ia pun bertemu secara langsung dengan Adnan Al-Mansur. Di sini Adnan kemudian menanyakan apa maksud dan tujuan Reeves datang ke sini, mengingat kalau Reeves bukanlah orang Muslim. Namun tak lama ketika Adnan terus melontarkan pertanyaan kepada Reeves, tiba-tiba sekelompok agen CIA menyerang, dan langsung menghabisi Adnan di hadapan Reeves. Di sini Reeves yang tidak terima kalau Adnan tewas di tangan orang lain, ia pun menusuk tubuh Adnan beberapa kali untuk meluapkan emosinya. Setelah itu Reeves diinterogasi di sebuah ruangan, mengenai untuk apa alasan Reeves ingin bergabung dengan anggota teroriah itu. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Reeves, seorang wakil direktur CIA yang bernama Kennedy, ia pun langsung menghampiri Reeves. Di mana Kennedy ini mencoba mengajak Reeves untuk memperbaiki dunia, dan bergabung untuk membasmi para teroriah itu. Dan jika Reeves bersedia, maka Kennedy akan melatih Reeves menjadi seorang agen rahasia CIA, yang khusus untuk membasmi kelompok teroriah. Setelah melakukan beberapa tes kepada Reeves, Kennedy meminta izin kepada atasannya agar memasukkan Reeves ke unit rahasia, untuk membantu mereka membasmi para teroriah. Lalu beberapa jam kemudian Kennedy pun membawa Reeves ke sebuah tempat, dan sebelumnya Reeves sempat dipakaikan kain hitam, untuk menutupi matanya. Ternyata, Kennedy membawa Reeves kepada seorang pelatih khusus agen rahasia, yang sekaligus rekan Kennedy yang bernama Stan. Dan di sini Kennedy ingin Stan melatih Reeves secara khusus, agar Reeves menjadi seorang agen rahasia yang lebih hebat lagi. Tak lama setelah itu Stan dan temannya membawa Reeves ke suatu tempat, untuk bertemu dengan agen rahasia lain yang sedang menjalani latihan. Dan di sini, Stan memberi Reeves beberapa teknik khusus, agar Reeves bisa melumpuhkan musuhnya dengan sangat mudah. Sementara di tempat lain tepatnya di gedung kedutaan besar Iran di London, terlihat Kennedy yang sedang membicarakan sesuatu dengan beberapa petinggi di sana. Dalam pembicaraan mereka, terungkap kalau 15 kilo zat plutonium-239 telah hilang, dan itu terjadi saat terjadinya pembobolan di Rusia.
Di mana kalau jumlah sebanyak itu cukup untuk membangun senjata nuklir, dengan skala yang amat sangat besar. Dan karena saat ini Iran sedang menjalani program rekayasa nuklir, Kennedy mengatakan bahwa ia akan terus mengawasi mereka, yang ditakutkan menerima zat plutonium curian itu. Pada malam harinya terlihat Reps dan para agen lainnya yang dibangunkan, untuk menjalani sebuah latihan. Di mana dalam latihan kali ini para agen ditugaskan untuk selalu mengingat, setiap target yang akan mereka habisi. Dan jika mereka membuat kesalahan dan tertembak, alat yang terpasang di tubuh mereka akan mengeluarkan daya listrik yang sangat kuat. Stan yang melihat kalau Reps berhasil mengenai beberapa targetnya, ia sengaja memberi gambaran adan, sehingga membuat Reps emosi ingin menghabisinya. Keesokan harinya Reps dan seorang agen lain bernama Victor, mereka kembali diberi sebuah latihan, untuk menghabisi target di sebuah simulasi keramaian. Di sini Reps yang mengetahui kalau Victor akan dihabisi oleh seorang wanita, tanpa basa-basi ia langsung melakukan serangan secara membabi buta. Namun hal tersebut sontak membuat Stan menjadi sedikit marah, lalu menyuruh Reps agar bisa mengendalikan diri, dan jangan sampai ada korban jiwa selain target yang mereka incar. Tak lama setelah itu terlihat Kennedy yang menghampiri Stan, untuk memberitahu kalau zat plutonium itu dicuri oleh seorang pria yang bernama Ghost. Diberitahu kalau Ghost ini adalah mantan anak didik Stan yang dikenal sangat berbahaya, yang sempat dikira oleh CIA telah tewas dalam sebuah misi, namun kenyataannya ia masih hidup dan berkeliaran di luar sana. Lalu di sini Kennedy mengatakan kalau ia menargetkan seseorang dari luar Turki, yaitu seorang pemasok senjata yang bernama Sharif. Karena 4 hari yang lalu ia telah membeli pemicu nuklir buatan Rusia. Dan oleh karena itulah kini mereka harus bertindak secepatnya, untuk menghentikan transaksi yang akan dilakukan oleh Sharif dan Ghost. Kemudian Stan pun membawa Reps dan juga Victor ke Istanbul, untuk bertemu dengan agen mereka yang bernama Annika. Lalu sebelum itu Stan menyuruh Reps untuk masuk ke ruangannya, dan Stan memperlihatkan sebuah video Katrina ketika peristiwa penyerangan sekelompok teroriah itu. Yang jelas saja hal tersebut membuat Reps menjadi naik darah, lalu dengan murka ia langsung mencoba menyerang Stan. Namun ternyata itu adalah sebuah tes yang sengaja dilakukan oleh Stan, agar Reps tidak membawa dendamnya saat menjalankan misi. Beberapa waktu setelah itu dan saat mereka sedang dalam perjalanan, Stan memberitahu ketiga anak didiknya itu, mengenai nama-nama dari target termasuk juga dengan Sharif. Quick, clean, no footprint. Rap, you and Annika are eyes on. Yes, sir. Kemudian ketika Reps dan Annika sedang mengawasi di sekitar lokasi, mereka melihat keberadaan Sharif yang saat itu sedang berbicara dengan seorang pria. Lalu ketika pria itu hendak pergi dari sana, tiba-tiba saja Reps melakukan sebuah hal yang benar-benar di luar Nurul. Ternyata, diam-diam Reps berhasil mencuri ponsel pria tadi, dan secara langsung memberikannya kepada Stan untuk segera diselidiki. Dan setelah data dari ponsel tersebut berhasil diretas, mereka menemukan kalau pada pukul 11 pagi besok, Sharif akan melakukan pertemuan di sebuah restoran. Hingga setelah mengetahui itu kini Stan pun memberikan tugas kepada Reps dan yang lainnya, untuk menghabisi target dan juga si penjual, serta merebut paket yang mereka bawa. Keesokan harinya terlihat Reps, Annika dan juga Victor, yang sudah berada di posisi masing-masing untuk memata-matai target. Namun tak lama dari itu terlihat target yang baru saja tiba di lokasi, sembari dikawal oleh beberapa pasukan militer bersenjata. Dan atas hal itu kini Stan pun terpaksa harus melumpuhkan salah satu pasukan itu, dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Setelah pasukan militer itu pergi, Reps dan Victor diberi tugas untuk menempati posisi mereka selanjutnya. Namun tak disangka, ternyata Sharif baru saja menyerahkan alat pemicu bom tersebut kepada Ghost, yang telah ada di tempat itu. Hingga ketika Victor mencoba untuk mendekati Sharif, Ghost yang ternyata sudah tahu siapa mereka sebenarnya, ia pun segera menyerang Victor dan kabur melarikan diri.
Akibat dari itu Victor pun harus tewas, sementara Stan yang mengetahui kalau si target hilang, ia menarik mundur Reps dan juga Annika. Namun tanpa disangka Reps malah menyandera anak buah Sharif, dan menyuruhnya untuk mengikuti mobil yang ditumpangi Sharif. Hingga setelah sampai di lokasi dan setelah Reps mengikat si anak buah, Reps pun keluar dari mobil untuk menghabisi Sharif. Pada akhirnya Reps yang gagah pun berhasil menghabisi Sharif, dan ia langsung pergi sembari membawa laptop milik Sharif. Beberapa jam kemudian di lokasi aman CIA di Romania, terlihat Reps yang menyerahkan laptop tersebut untuk diperiksa oleh para CIA. Lalu di sini Stan yang sedikit murka lantas memarahi dan memperingati Reps, karena Reps telah bertindak sangat gegabah. Namun demikian itu kini Stan dan Kennedy pun mengetahui, kalau Ghost sudah mempunyai alat pemicu bom nuklir yang sangat berbahaya. Bahkan dari laptop itu Kennedy juga mengetahui kalau ada sejumlah uang senilai $2 juta yang ditransfer ke akun bank ke wilayah Roma. Hingga karena hal itu kini Stan, Reps dan juga Annika segera meluncur ke lokasi, untuk mencari tahu uang itu akan dibawa oleh siapa. Di balik itu terlihat Ghost yang bertemu dengan seorang Menteri Pertahanan Iran bernama Behrus, untuk membicarakan aksi pengeboman yang akan mereka lakukan. Dan di sini, Behrus memberikan sejumlah uang muka kepada Ghost, dan tidak lain ia berikan untuk aksi yang akan dilakukan nanti. Lalu Ghost pun menjelaskan kalau daya ledak dari bahan peledak yang ia rancang, mempunyai daya ledak dengan radiasi kurang lebih 10 km. Yang tentu saja ledakan tersebut bisa membumi hanguskan sebagian umat manusia, yang terdapat di sekitaran ledakan. Kemudian Behrus menanyakan tentang di mana seorang fisikawan mereka, yang akan menyempurnakan bom nuklir tersebut. Ternyata, fisikawan yang dimaksud Behrus adalah seorang pria bernama Boris, yang kini telah diketahui oleh kelompok Stan, yang baru saja mengambil uang transferan senilai $2 juta. Kemudian demi menjaga jatuhnya korban jiwa, Reps dan Annika memilih untuk menyewa sebuah kamar, yang berdampingan dengan kamar yang disewa oleh Boris. Lalu saat Annika dan Reps sedang memata-matai Boris, terlihat Stan yang menjaga mereka, dengan mengamati situasi dari luar. Hingga pada malam harinya ketika Annika menenangkan Reps atas tragedi kelam yang menimpanya, tiba-tiba Where is he? I know what you're talking about. Please. Pada akhirnya mereka pun berhasil menyandera Boris, yang mengaku kalau ia hanya ditugaskan untuk bertemu dengan Ghost. Sementara Reps yang merasa kalau ada yang janggal dengan misinya kali ini, ia lantas menyimpulkan, kalau ini masalah pribadi Ghost yang mempunyai dendam kepada Stan. Dan ternyata perkataan Reps itu dibenarkan oleh Stan, namun demikian kini mereka harus segera menghentikan Ghost, karena ia berniat akan meledakkan bom nuklir. Building a nuke. Setelah itu ketika Annika selesai mengobati luka Reps, ia menyuruh Reps istirahat karena besok mereka akan mencari keberadaan Ghost. Namun Reps yang mendengar kata Ghost dari Annika, seketika saja ia merasa curiga kepada Annika, karena dirinya tidak pernah mengatakan kalau mereka harus mencari Ghost. Dan karena kecurigaannya itu Reps pun langsung menginterogasi Annika habis-habisan, lalu menyerahkannya kepada pihak CIA. Hingga terungkap kalau Annika ini merupakan seorang mata-mata Iran, yang hanya menuruti atasannya yang bernama Ashani, dan dia adalah sahabat dari Stan. Lalu demi mendapatkan informasi yang lebih lanjut, kini Stan pun berniat untuk mendatangi Ashani. Beberapa waktu kemudian Stan akhirnya bertemu dengan Ashani, dan membicarakan kalau sekarang Stan sudah mengetahui siapa sebenarnya Annika. Dan dari sini terungkap sebuah fakta bahwa dalang dibalik semua ini, adalah seorang jenderal kepala staf militer bernama Rostami, dan juga Behrus alias Menteri Pertahanan. Di mana keduanya marah terkait dengan perjanjian nuklir, yang sebelumnya telah Ashani buat dengan Amerika.
Dan karena selama 2 tahun terakhir mereka tidak menemukan bahan-bahan nuklir, akhirnya mereka membayar Ghost untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Di sini Ashani juga mengatakan kalau Rostami berada di Teheran, dan Behrus berada di Roma, sementara Anika diberi tugas untuk melacak pergerakannya melalui ponsel. Dan meskipun Stan telah menyandera Boris, namun Behrus telah menyewa anak buah Ashani dari Iran, untuk melanjutkan tugas Boris. Namun sayangnya sebelum pembicaraan mereka usai, tiba-tiba dari kejauhan Ghost menembak Ashani hingga tewas, dan menangkap Stan. Di balik itu di markas terlihat Kennedy yang tampak marah, karena Reps terus-menerus menanyakan siapa Ghost yang sebenarnya. Sementara demi mendapatkan informasi yang lebih lanjut, terlihat Anika yang dibawa ke kantor pusat CIA untuk diinterogasi. Hingga tak lama dari itu Reps yang mendapat kabar kalau Stan berhasil diculik oleh Ghost. Ia segera bergegas pergi mencuri ponsel Anika, lalu pergi dengan membawa kabur mobil Kennedy. Dan di sini Reps meminta Anika agar mau bekerja sama, karena Stan kini telah berhasil ditangkap oleh Ghost. Need your help. Lalu setelah itu mereka pun segera pergi ke lokasi di mana Behrus berada, dengan mencuri mobil seseorang. Di balik itu terlihat Stan yang diinterogasi oleh Ghost, terkait di mana keberadaan anak buah Stan saat ini. Namun karena Stan yang tetap bungkam dan tidak mau memberitahu, pada akhirnya Ghost yang bengis pun menyiksa Stan dengan cara yang sangat sadas. Bahkan hal ini juga Ghost lakukan karena ia merasa sangat sakit hati, karena ditinggalkan oleh Stan beberapa tahun yang lalu, dan justru ia malah diserang oleh anggotanya sendiri. Dan karena hal itu juga Ghost berniat untuk melenyapkan sebagian umat manusia, serta melanjutkan hidupnya di tengah hamparan laut yang luas. Kemudian saat bom telah siap untuk diledakkan, secara mengejutkan Ghost yang telah merencanakan semua ini, ia pun menghabisi Behrus dan kelompoknya. Di sisi lain ketika Reps dan Anika dalam perjalanan, Anika mengatakan kalau sebenarnya ia berniat untuk menghentikan perang nuklir, yang akan dilakukan oleh kelompok Behrus dan Rostami. Dan hal ini sengaja ia lakukan karena kedua orang tua Anika yang telah wafat, akibat berniat untuk menghentikan perbuatan mereka. Kemudian di markas Kennedy yang baru mengetahui kalau Reps kabur dan menyelamatkan Anika, ia pun segera memerintahkan beberapa pasukannya untuk melacak keberadaan Reps. Sementara Reps dan Anika yang baru tiba di lokasi yang dituju, mereka secara diam-diam langsung mengikuti beberapa anak buah Ghost. Namun di tengah itu Reps yang tidak bisa memasuki pintu jeruji, ia lantas memberi Anika pistol, dan menyuruhnya untuk pergi terlebih dahulu. Tak lama dari itu Anika yang mendapati Behrus si pembunuh orang tuanya dalam keadaan sekarat, tanpa ragu ia pun langsung menghabisinya saat itu juga. Did you fire me? Kemudian terlihat Ghost yang berhasil menyandera Anika, dan ia menyuruh Reps untuk segera meletakkan senjatanya. Namun karena Anika yang mengetahui kalau Ghost adalah orang yang sangat licik, tanpa ragu ia pun nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Hingga Reps yang mengetahui kalau Ghost berhasil melarikan diri, dengan sangat gagah ia pun segera mengejarnya. Sementara Stan yang mengetahui kalau bom yang dibawa Ghost telah diaktifkan, dan kini berada di dalam kapal yang ditumpanginya, ia dan Kennedy pun segera mengerahkan angkatan laut untuk menghancurkan kapal tersebut. Karena ternyata target dari Ghost adalah 6 armada militer Amerika, yang sekarang berada di tengah laut. Pada akhirnya Reps yang gagah berhasil menghabisi Ghost, namun karena waktu ledak bom yang hanya tinggal 3 menit lagi,
Reps pun segera membelokkan kapalnya pergi ke tengah laut. Lalu dari markas Kennedy yang melihat Reps yang mengendarai kapal tersebut, ia menyuruh laksamana militer Angkatan Laut untuk tidak menembak. Sementara Stan yang berada di dalam helikopter, ia menyuruh Reps untuk melemparkan tas berisi bom tersebut ke dasar laut, dan segera menaiki helikopter. Echo, get out of here! Like we're gonna be all right up here. Hurley. Pressure is normalized. Low levels. Beberapa hari setelah itu terlihat Kennedy yang menghampiri Stan di rumah sakit, untuk menanyakan keberadaan dari Reps. Namun ternyata Reps yang memang benar-benar ingin menyelesaikan misinya, ia pun berniat untuk menghabisi Jenderal Rostami, yang kini mencalonkan diri menjadi Presiden Iran. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.